Selamat siang, terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama melakukan doa pelimpahan jasa untuk almarhum Long Wan Hong yang meninggal tanggal 21 Juli 1976. Maksud saya lahir, kemudian wafat tanggal 20 April 2022. Dan juga kita akan bersama-sama doa rutin tanggal 1 dengan kekuatan kebajikan-kebajikan yang dilakukan beliau semasa hidupnya, dengan berkah pelindungan Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, apabila almarhum Luk Wang Hong belum menempati alam yang berbahagia, dengan kekuatan doa, dengan kekuatan pelimpahan jasa, akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk menempati alam yang lebih berbahagia. Dan juga keluarga, relasi dan kenalan yang ditinggalkan segera bisa menerima perpisahan yang tidak diharapkan ini. Marilah kita bersama-sama dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Adi Buddha, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, melantunkan doa-doa, parita-parita maupun khotbah-khotbah Sang Buddha. Semoga nantinya berguna dan bermanfaat bagi arwah beliau Lok Wang Hong untuk telah di alam yang berbahagia. Kita buka buku halaman 3. Kita puji, kita agungkan, kita muliakan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Agar arwah beliau dan juga para leluhur-leluhur yang abu maupun fotonya dititipkan di sini akan terdorong telah di alam bahagia, mengalami ketenangan, kedamaian dan bebas dari penderitaan. Kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma dan Sangha dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Kita panjatkan, kita renungkan sifat kebaikan Buddha Nusati bait pertama halaman 5 bersama-sama. Ite peso bhagawa arahang sama sambuddha wicacarana sampanno sukato loka widu anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddha bhagawati. Halaman 7.
memuliakan keluhuran sifat kebaikan Dhammanusati bait pertama bersama-sama. Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ekipasiko Opanayiko Pacatang Veditabo Vinyuhiti. Halaman 9, memuliakan keluhuran sifat kebaikan Sangganusati bait pertama bersama-sama. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggam. Ojo patipano Bhagavato Sawaka Sanggam. Naya patipano Bhagavato Sawaka Sanggam. Samiti patipano Bhagavato Sawaka Sanggam. Yadidang catari purisa yugani atta purisa bukala esa Bhagavato Sawaka Sanggam. Ahuneo bahuneo dakineo anjali karaneo anyutarang punyaketang lokasanti. Kita ulang beberapa khotbah Sang Buddha yang terkait dengan kematian, yang akan memberi pengertian pemahaman yang benar tentang kehidupan yang tidak kekal, tidak abadi, dan bisa juga sebagai penghiburan kepada kita yang ditinggalkan untuk tidak larut dalam kesedihan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai. Dibuka halaman 28, 30, dan 32. Khotbah tentang luka penderitaan karena berpisah dengan orang yang dicintai. Kita baca bersama-sama. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda, yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian, seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini, tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semua itu terjadi kebalikannya.
Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini, dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci, dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai, dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Inilah wejangan Sang Buddha yang berguna dan bermanfaat bagi kita untuk tidak meratapi yang telah mati. Yang mati tidak pernah akan hidup kembali. Yang hidup bisa mati karena selalu sedih ditinggal kematian orang yang dicintai. Kita buka halaman 22. Kembali kita akan mengulang khotbah Sang Buddha, wejangan Sang Buddha tentang hukum ketidakkekalan yang menimbulkan duka dan penderitaan bagi yang belum bisa menerima. Syair tentang 3 corak universal kita baca bersama-sama. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Dibuka halaman 26. Sang Buddha menjelaskan tentang apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal dan apa yang dibawa ketika seseorang meninggal. Kita baca kehilangan orang yang dicintai halaman 26. Kita baca bersama-sama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya. Itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya. Memanen hasil dari perbuatannya sendiri
baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga maupun yang telah dikenalnya, semoga akan bebas dari rintangan, halangan, dan karma buruk maupun mimpi-mimpi buruk dengan dibuka halaman 32. Kita baca bersama-sama syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Halaman 34. Pansukulagata. Sang Buddha mengatakan, segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam. Setelah timbul akan hancur dan lenyap, bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Semua makhluk akan mengalami kematian. Mereka telah berkali-kali mengalami kematian dan akan selalu demikian. Begitu pula aku pasti mengalami kematian. Keraguan tentang hal ini tidak ada dalam diriku. Kita baca bahasa Palinya Pansukulagata untuk memercikan air. Semoga dengan pemercikan air ini sebagai simbol kesejukan, sebagai simbol pelindungan dari Buddha, Dharma, dan Sangha yang sedang mengalami penderitaan akan lepas dari segala penderitaannya dan berkenan mengambil kelahiran-kelahiran di alam-alam yang lain. Semoga almarhum Lok Wang Hum juga akan selalu tentram dan damai di alam yang sedang ditempatinya dan berkenan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan-kemelekatan yang pernah dipunyainya sehingga akan mengambil kebebasan untuk terdorong di alam-alam yang lain. Kita baca Anicca Sangkara sebanyak 3 kali, 2 baris 2 kalimat ke kanan ya. Kita baca 3 kali. Anicca Sangkara Upadawa Yadamina Upajitwa Nirojanti Esamupa Samhosukum Anicca Sangkara Upadawa Yadamina Upahitva Nirojanti
sang sama suka anitawa tasangkaram upadawa yadaminam upacitwa nirojanti tesang bupa sama suka. Bukunya ditutup, tetap di bawah. Setelah kita bersama-sama mengulang sabda-sabda Buddha lewat pembacaan Paritagata maupun khotbah Sang Buddha yang terkait dengan kematian, yang akan memberikan pengertian pemahaman yang benar kepada kita yang mendengarkan, keluarga yang ditinggalkan, untuk bisa menerima hukum kebenaran, hukum kematian yang berlaku bagi semua makhluk hidup yang pernah dilahirkan. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan tentang anicca, tentang hukum perubahan, hukum ketidakkekalan yang berlaku kepada siapapun yang pernah dilahirkan. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung dimulai. Anicca, anicca, lambang tiada kekekalan. Seluruh semesta alam hidup mati timbul tenggelam. Anicca, anicca, dikolah corak yang nyata. Setiap materi dan batin timbul lenyap sepanjang masa. Sedih serta gembira, muda jadi tua. Kumpul dan berpisah, berkembang dan layu. Timbul lenyap tanpa berhenti, lahir tumbuh labuk mati. Anicca, anicca, dikolah sumber derita. Bagi para bijaksana dikolah kelihatan nyata. Bunga yang mekar indah kini gugurlah sudah. Tak dapat dipertahankan semua. Badan pun demikian mengalami prosesnya. Lahir tumbuh lalu mati. Anicca, anicca, salah satu hukum kesunyataan. Anicca, anicca, itu satu proses penderitaan. Kematian yang datang secara tiba-tiba di luar kekuasaan kita. Segala yang dicintai tak dapat dikokoi, pada akhirnya harus berpisah. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, kembali pada kesempatan sore hari ini kami panjatkan doa, kami peringati almarhum Lok Wang Hung yang telah tiada 1 tahun yang lalu. Dan di saat ini juga kami doakan para leluhur-leluhur yang abu maupun fotonya ditaruh ditempatkan di Mahawihara Mojopahit ini. Dengan kekuatan doa, dengan kekuatan pelimpahan jasa yang kami lakukan ini, apabila arwah almarhum Lok Wang Hung maupun leluhur-leluhur yang lain belum menempati alam yang berbahagia, akan segera mengkondisikan arwah leluhur untuk mengalami kebahagiaan di alam surga, bahagia, mengalami ketenangan, kedamaian, dan juga keluarga yang ditinggalkan maupun pihak-pihak yang telah mengenal beliau semasa hidupnya akan bisa menerima dengan lapang dada. Sabbi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi semua. Tujuan dari pelaksanaan doa
baik itu doa menurut tradisi yang sudah ada, menurut hitungan-hitungan tertentu, 7 hari, ada 49 hari, ada 4, dan hari-hari yang lain 100 hari, setahun maupun 2 tahun. Pada esensinya adalah mengenang, mengingat orang-orang terkasih, orang-orang tercinta, orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan ini. Sekalipun mereka telah tiada meninggalkan kita yang masih hidup, sebagai orang yang tahu diri, tahu budi, tentunya kita akan selalu mengenang mereka melalui doa-doa, melalui dukungan, pelimpahan-pelimpahan jasa yang juga sering dilakukan oleh umat Buddha. Membalas budi kepada orang yang berjasa di Indonesia sudah lazim dilakukan oleh masyarakat. Seperti di saat upacara bendera, kita ada waktu khusus untuk mengheningkan cipta. Kita mendoakan para pahlawan-pahlawan yang telah berjasa untuk bangsa dan negara. Kita doakan semoga mempunyai tempat yang layak. Tidak jauh berbeda di saat upacara bendera. Pada dasarnya kita pun selalu mengenang dan mengingat. Dan kita tetap menyatakan bakti dan hormat kepada orang-orang yang telah berjasa, orang-orang yang telah memberi perhatian kepada kita ketika belum masih hidup. Maka sudah sepantasnya dan sudah selayaknya kita selalu memberikan dukungan doa apabila leluhur itu, orang yang telah meninggal, orang yang telah kita kenal, belum menempati alam yang berbahagia, alam surga. Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada yang mengikuti video pelimpahan jasa ini, Sang Buddha mengatakan bahwa berpisah dengan orang yang dicintai menimbulkan duka, menimbulkan penderitaan. Namun tentunya untuk tidak menderita dengan orang yang dicintai amatlah susah sekalipun bisa. Ya, kita sudah berusaha untuk bisa menerima perpisahan orang-orang dekat dengan kita, perpisahan orang-orang yang kita kenal, perpisahan orang yang setiap saat berkumpul dan bergaul dengan kita dengan penuh keikhlasan, namun tidak gampang, tidak mudah. Namun demikian, tidak gampang, tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Melalui proses waktu dan juga penyadaran kita pada hukum semesta, bahwa siapapun yang lahir pasti suatu saat nanti mengalami kematian, adalah hukum yang harus diterima oleh setiap makhluk di dunia ini. Beberapa gambaran orang yang tadinya tidak bisa menerima kematian dari orang-orang dekat bisa kita pelajari dalam kitab suci Buddhis. Disebutkan ada seorang wanita yang bernama Kesa Gotami. Dia kehilangan anak satu-satunya, anak tunggalnya. Ketika anak tunggalnya meninggal, dia tidak bisa menerima, dia stres. Kemudian dia juga terpikir sekiranya ada orang yang bisa menghidupkan kembali anaknya. Maka ada orang yang memberikan harapan kepada Kesa Gotami ini, menunjukkan kepada Sang Buddha. Dia pun dengan membawa anaknya yang sudah mati pergi kepada Sang Buddha, minta agar dengan cara apa Sang Buddha bisa menghidupkan kembali anaknya yang telah meninggal. Anak ini adalah anak tunggal. Bisa kita bayangkan ya, pasti kalau kita mempunyai anak tunggal ditinggal mati, begitu kacaunya pikiran kita, begitu stresnya kita. Satu-satunya anak yang menjadi harapan hidup kita, tumpukan hidup kita, meninggal begitu saja. Sang Buddha melalui cara yang jitu, yang bijak, menuntun agar wanita itu bisa menerima kematian anaknya ini dengan menyuruh wanita ini, Kesa Gotami ini mencari biji lada yang berasal dari keluarga yang belum pernah ditinggal kematian oleh salah satu anggota keluarga.
Dengan antusias Kisah Gotami mencari biji lada yang berasal dari keluarga yang belum pernah terjadi kematian. Namun usaha dan upaya yang dilakukan Kisah Gotami ternyata sia-sia. Setiap mendapatkan biji lada, pasti di salah satu keluarga itu pernah mengalami kematian. Karena sudah banyak keluarga-keluarga yang didatangi dan mendapatkan jawaban yang sama. Akhirnya menyadari dan bisa menerima. Ternyata ditinggal kematian oleh orang yang dicintai bukan saja berlaku bagi dirinya. Ditinggal kematian orang dekat bukan saja berlaku bagi dirinya. Ternyata keluarga-keluarga yang lain pun jauh lebih banyak yang meninggal, ya. Maka Kisah Gotami pun setelah menyadari bahwa hukum kematian adalah hukum semesta alam yang berlaku kepada siapapun, dia menyadari dan dengan sukarela menguburkan anaknya ini. Kemudian ada cerita yang lain lagi tentang Patacara. Satu persatu keluarganya meninggal. Dia mempunyai suami, suaminya dipatuk oleh ular, mati. Dia sedih kehilangan suami. Kemudian anaknya yang dua ini, ya, dia masih punya harapan anaknya kedua ini yang ditumpukan harapan hidupnya. Namun sayang, anak keduanya ini pun juga mati. Yang satu diambil oleh burung elang, burung pemakan, ya, bangkai pada waktu itu di India. Yang satunya hanyut di sungai. Kemudian dia patah hati, patah semangat. Kemudian dia pulang ke rumahnya, menemui orang tuanya. Di tengah perjalanan dapat kabar bahwa orang tuanya juga telah meninggal. Bisa kita bayangkan Patacara hidup sebatang kara. Hancur kehidupannya, hancur pikirannya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, akhirnya Patacara ini pun dijelaskan oleh para biku, dijelaskan dengan ajaran Sang Buddha, bahwa siapapun pasti mengalami kematian, dan kematian itu tak terduga kapan datang, ya. Tidak tahu kapan datang, tidak tahu kita kematian itu akan pergi. Sang Buddha mengatakan demikian. Di dalam renungan tadi kita juga bersama-sama mendengarkan sebuah renungan. Dikatakan demikian, anicca dikolah sumber derita. Anicca artinya perubahan. Sebagai sumber penderitaan, bagi para bijaksana dikolah kelihatan nyata. Kita pada umumnya orang belum mengalami kebijaksanaan, maka belum bisa langsung menerima hukum ketidakkekalan, hukum perubahan itu. Namun bagi para bijaksana yang sudah mengerti, sudah memahami, sudah belajar hukum-hukum alam ini, menerima, terjadi pada dirinya, terjadi pada orang-orang dekat juga bisa menerima, maka anicca tidak menimbulkan penderitaan bagi orang bijaksana, bagi orang yang telah mengerti dan menerima. Semoga dengan proses waktu, keluarga-keluarga kita, orang-orang dekat kita yang meninggal, kita pun langsung bisa menerima sehingga tidak menimbulkan penderitaan. Di dalam renungan tadi kita juga bersama-sama, ya, kematian yang datang secara tiba-tiba di luar kekuasaan kita. Segala yang dicintai tak dapat dikokohi, pada akhirnya harus berpisah. Orang yang kita sayangi, anak tunggal kita, orang yang kita cintai sekian lama, ternyata mati, ternyata tidak berdaya. Namun bagi orang yang bijaksana tadi bisa menerima. Apa yang kita cintai tidak bisa bertahan lama. Jangankan orang lain, di sekitar kita pun, diri kita pun, ya, kita cinta pada usia muda. Karena usia muda usia menarik. Namun juga kita tidak bisa melekat dengan usia muda. Kita cinta dengan kehidupan ini. Setiap kehidupan akan dibayang-bayangi oleh kematian. Karena seseorang yang telah lahir harus tunduk pada hukum ketidakkekalan, hukum kematian ini. Semoga
dengan pelaksanaan pelimpahan jasa, dengan kita mempersembahkan persembahan-persembahan makanan-makanan yang terpilih ini sebagai ungkapan bakti, sebagai rasa simpatik kepada yang telah meninggal, orang yang telah berjasa, orang yang kita kenal. Kita yang masih hidup ini merasa puas dan lega karena telah menunjukkan bakti dan terima kasih kita dengan melakukan persembahyangan ini, dengan membaca parita-parita doa-doa ini. Semoga benar-benar berguna dan bermanfaat, melapangkan jalan arwah dari almarhum Lok Wanghu untuk teraih di alam bahagia, dan juga leluhur-leluhur yang abu maupun fotonya dititipkan di tempat penitipan abu jenazah di Mamiaromo Mojopahit ini. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Kita lanjutkan dengan pelimpahan jasa. Dibuka halaman 33 dan 34. Nanti nama almarhum kita sebutkan Lok Wanghung. 33 dan 34. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhum Lok Wanghung. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami melimpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhum Lok Wanghung. Dengan segala pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para masata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para brahma, semoga beliau segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memulih berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Masata. Semoga para dewa, para brahma, dan para makhluk suci memberikan pelindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabi sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah rangkaian pembacaan doa untuk pelimpahan jasa 1 tahun almarhum Lok Wanghung. Semoga apa yang menjadi harapan Saudari Cherry akan menjadi kenyataan. Almarhum telah di alam bahagia, dan selesainya ini memberikan kelegaan, kepuasan, dan rasa lega, telah menyatakan bakti dan hormat. Terima kasih kepada arwah beliau yang telah dikenalnya cukup lama. Sadu, sadu, sadu. Ya.